Ruang Dewa Bela Diri, Bab 7. Ye Xiwen tidak berpikir bahwa telapak tangannya sendiri benar-benar bisa melempar babi dan binatang panah berdaging dan tebal yang terkenal itu ke daging dan darah. Cincin ketujuh dari tangan yang gemuruh sangat kuat. 4 cincin sebelumnya dari guntur dan ketujuh tangan yang terburu-buru tidak bisa dibandingkan. Babi panah dan binatang buas menjerit. Tiba-tiba tidak bergegas, tetapi berbalik dan berlari. Meskipun IQ monster mirip dengan binatang biasa, dibandingkan dengan manusia, itu adalah hari yang berbeda. Tetapi dalam menghadapi hidup dan mati mereka lebih menentukan daripada manusia. Tanpa diduga, binatang babi panah akan memilih untuk melarikan diri. Semakin rendah monster level rendah, semakin rendah IQ. Jadi ini bahkan lebih tak terduga dari yang mereka harapkan. Meskipun babi panah dan binatang buas terlihat sangat canggung, mereka sebenarnya memiliki banyak keterampilan sensitif yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang. Setelah beberapa saat, sosok panah akan menghilang ke hutan, di mana Ye Xiwen bisa membiarkan pihak lain melarikan diri, meningkatkan kekuatan seluruh tubuh, meledak ke udara, dan menggunakan tubuh secara ekstrim. Sosok itu tampaknya adalah hantu yang berkedip di awan, tetapi itu adalah momen usaha, mengejar ketinggalan binatang babi panah. Ye Xiwen mengikuti babi panah dan binatang buas dari hutan ke sepotong ruang terbuka. Di tebing di sisi ruang terbuka, sebuah batu besar disilangkan. Ada tanaman setinggi 3 inci. Tanaman itu ditutupi oleh 6 daun hijau. Buah warna memancarkan sentuhan buah. 50 tahun buah duniawi tumbuh di bawah tanah spiritual yang dikumpulkan oleh langit dan bumi. Ye Xiwen ingat catatan melihat ramuan ini di masa lalu. Ini adalah komponen utama ramuan obat yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan. Secara umum, 5-10 tahun cacing tanah dapat meningkatkan keterampilan 5 tahun, yang dapat dikatakan sangat berharga. Ye Xiwen tiba-tiba mengerti mengapa babi panah dan binatang ini memiliki permusuhan yang begitu besar kepadanya. Seharusnya keliru bahwa Ye Xiwen ada di sini untuk bersaing memperebutkan hati. Berharga harta karun Tiancai tidak hanya dikenal umat manusia. Meskipun binatang iblis itu tidak terlalu cerdas, tetapi juga dikenal. Setelah hati matang, ia akan berguling. Babi dan binatang panah ini sudah menunggu. Sudah lama, Ye Xiwen membuka bayangan awan, dan segera mengejarnya, memutar di udara, dan menekan telapak tangan. Hei, awan dan bulan dilemparkan ke ekstrim oleh Ye Xiwen, dan masing-masing telapak tangan sangat kokoh. Bahkan seorang prajurit berusia 4 tahun bisa bersaing, dan ia akan terluka parah ketika mengambil telapak tangan. Ia juga kehilangan babi dan binatang panah ini. Ini jauh dari sebanding dengan prajurit jenderal berusia 4 tahun. Jika tidak, Ye Xiwen telah terbunuh oleh nyawanya. Namun, bahkan jika ini masalahnya, babi panah dan binatang dari Ye Xiwen juga langsung memotong tulang belakang. Hei, babi dan binatang itu menjerit. Tubuh besar itu menabrak tanah, mengejang. Ye Xiwen di mana ia akan melepaskan kesempatan ini, meraih udara dan melemparkan tulang otaknya langsung ke darah yang pecah, bercampur darah dahak otak terciprat keluar. Binatang babi panah menjerit dan pecah. Ye Xiwen sedikit tidak bisa dipercaya. Monster yang lahir setelah 4 hari sebenarnya ditembak mati oleh 3 telapak tangannya. Ini benar-benar tak terbayangkan di masa lalu. Secara umum, monster akan lebih sulit untuk ditangani daripada tingkat prajurit yang sama. Sekarang sebenarnya bukan musuhnya dari 3 telapak tangan, yang membuatnya percaya pada Zhong Naibi lebih dari sebulan kemudian. Ye Xiwen tidak sopan, memotong tubuh besar binatang buas panah dan menggali inti setan. Jenis inti setan ini adalah hal yang paling berharga dari binatang suci. Meskipun itu hanya inti setan lusa, tapi setidaknya itu juga nilai 20 buah dari produk Lingxi berikutnya. Itu juga karena inti setan iblis itu sangat berharga, sehingga setiap tahun orang yang ingin berburu monster itu tidak ada habisnya. Tetapi banyak dari mereka hanya bisa menjadi ransum binatang setan, mulut pemakaman. Namun, Ye Xiwen tidak memiliki ide untuk menjual inti setan. Jika itu diserahkan kepada Zhongmen, poin Zhongmen yang dapat dipertukarkan. Poin Zhongmen mungkin tidak bernilai sepeser pun di luar, tetapi penggunaannya di Zhongli mungkin bagus. Termasuk latihan hebat yang dapat dipertukarkan, ramuan obat yang meningkatkan keterampilan,
dan penunjukan individu seorang penatua tertentu. Ini jauh lebih penting bagi Ye Xiwen daripada perak. Di dunia dengan kekuatan tertinggi ini, hanya memiliki kekuatan yang kuat adalah fundamental, dan sisanya adalah awan. Tentu saja, bagian lain dari binatang babi panah juga bisa menjual sejumlah uang. Tetapi Ye Xiwen tidak bisa membawanya. Dia hanya bisa menyerah. Setelah inti iblis ada di dalam tas, Ye Xiwen tiba-tiba naik sepanjang tebing. Dengan kemajuan keterampilan Ye Xiwen, kualitas fisik telah meningkat dengan pesat, seperti monyet, bergerak maju dan mundur. Ye Xiwen dengan cepat naik ke batu di tebing, dan jantung buah itu di depannya. Gemetar tertiup angin, dan aroma harum. Ye Xiwen tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih buah tanah. Meskipun buah berusia 50 tahun bukan yang terbaik, tetapi bagi Ye Xiwen, itu tidak lebih baik. Dapat meningkatkan keterampilan 5 tahun. Ye Xiwen bahkan dapat langsung dorong keterampilan ke puncak lusa. Tiba-tiba sesaat gerakan dan pemahaman akan hal-hal di atas datang. Angin topan bergegas ke permukaan. Langkah kaki bawah sadar Ye Xiwen dapat menghindari angin jahat ini. Ye Xiwen memusatkan matanya dan melihat bahwa itu adalah ular sanca berwarna-warni yang membuka mulut dan menghela nafas. Dia bisa menciumnya di mana-mana. Pria yang baik. Ular sanca besar ini selebar manusia, dan panjangnya sekitar 5 atau 6 meter. Yang disebut eliksir memiliki penjaga binatang buas. Yang asli Ye Xiwen mengira itu adalah panah dan babi. Jadi itu agak longgar. Tapi untungnya, kesadaran seni bela diri dari awan pijakan bergabung dan hampir membentuk naluri. Kalau tidak, gigitan akan digigit oleh piton besar. Ular ini jelas memiliki beberapa jalan. Karena buah tanah hanya tumbuh di aura kekayaan. Dan setelah lama melembabkan aura, piton besar ini jelas telah berubah dari binatang biasa menjadi monster, dan telah mencapai munculnya awal 5 hari lusa. Tidak ada rasa aura di dekat sini, dan itu jelas juga diserap oleh hati dan buah ini. Hei, mengintip warna-warni tidak berhasil, dan segera menoleh, membuka mulut, dan menggigit Ye Xiwen. Pernafasan yang mencekik. Kaki Ye Xiwen menginjak pertukaran. Hantu awan langsung menghindari menggigit kalajengking berwarna-warni, berbalik dan mengambil tembakan. Sangat populer, Ye Xiwen berada dalam posisi yang sangat cepat, dan diam-diam dicetak pada tubuh berwarna-warni. Hei, sebenarnya, suara simfoni emas dan besi dikeluarkan, dan skala warna-warni pada kalajengking berwarna-warni lebih sulit daripada potongan besi biasa. Seberapa kuat kekuatan Ye Xiwen, dan telapak tangannya akan memindahkan kalajengking warna-warni ke beberapa meter. Bab 8. Pada saat ini, ekor berwarna-warni dari kalajengking besar meluncur, dan angin berada dalam sekejap mata, dan itu berada di depan Ye Xiwen. Ekor berwarna-warni ini sekeras batu, dan ditarik keluar, dan kekuatannya tidak lebih dari 2. Kekuatan harimau itu kecil, meskipun monster seperti ular tidak dikenal karena kekuatannya. Kekuatan ekor kalajengking yang berwarna-warni pada hari-hari awal hari keempat pasti lebih dari 1000 pound, dipompa dengan kuat, dan bahkan tulangnya akan dipotong. Hei, telapak tangan Ye Xiwen menyambutnya, menghantamnya, dan itu adalah suara emas dan besi. Ye Xiwen tiba-tiba menjerit dan dengan kuat menggenggam ekor yang telah ditarik. Tulang rusuk biru di lengannya tiba-tiba terangkat dengan keras, dan kekuatan seluruh tubuh terangkat, dan kalajengking berwarna-warni hancur di udara. Di mana 100 kg kecoa berwarna-warni hancur di udara oleh Ye Xiwen, dan mereka membuat suara menjerit. Bung, suara keras. Kalajengking berwarna-warni langsung ditarik ke tebing oleh Ye Xiwen. Kalajengking berwarna-warni disiram oleh Ye Xiwen dan langsung jatuh ke tebing. Tubuh tebal mengalir keluar dari darah. Tampak jelas bahwa upaya memompa ini tidak kecil, dan jeritan berwarna-warni berjuang untuk melarikan diri. Tapi Ye Xiwen akan membuat yang satu ini canggung dan menari lagi. Bung, 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 segera. Kalajengking berwarna-warni ini dibunuh oleh Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak istirahat, menggali inti setan kalajengking berwarna-warni dan segera menggali buah tanah. Ye Xiwen segera meninggalkan tempat ini, karena darah di sini akan segera menarik monster lain di gunung, dan tidak dapat dihindari bahwa itu akan menjadi masalah. Meskipun di luar pegunungan,
Tidak akan ada iblis yang terlalu kuat. Binatang buas itu, tetapi juga merupakan hal yang menyusahkan. Dan jika ada monster kuat yang tidak mengikuti akal sehat, ia akan menangis tanpa tempat untuk menangis. Ada terlalu banyak monster di gunung ini, dan dia tidak bisa menahannya. Alasan mengapa Yi Yuanzong terletak di gunung seperti itu adalah untuk mengejutkan banyak monster di gunung untuk menghindari monster turun gunung untuk mengganggu orang-orang. Ye Xiwen segera kembali ke Yuanzong. Tetapi itu hampir sama dengan ketika dia pergi beberapa hari yang lalu. Ye Xiwen langsung pergi ke Gongde Hall Yuan Dezong, yang bertanggung jawab untuk mengubah barang-barang yang disumbangkan oleh para murid. Zongmen menunjuk, Ye Xiwen masuk dan pergi ke manajemen poin penebusan. Ini semua adalah kekuatan nyata di kampus. Mereka bukan penatua, tetapi mereka memiliki kekuatan nyata. Meskipun kekuatannya tidak terlalu tinggi, para murid umumnya adalah tidak tersentuh. Manajer muda ini bernama Wang Xi. Dia dulunya adalah murid Yi Yuanzong. Dia adalah orang yang relatif kejam dan suka menjadi sosok yang kuat. Murid biasa tidak menyukainya. Wang Xi berkata dengan bangga. Apakah Anda harus bertukar poin? Tidak. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan inti iblis panah dan binatang buas dan kalajengking berwarna-warni. Aku berharap untuk mengubah dua core iblis ini menjadi spar. Wang Xi hanya mengambil dua inti setan dengan sangat ringan. Dan kemudian berkata, 4 monster lusa dapat diganti dengan 20 buah batu berikutnya. Dan 2 dapat diganti dengan 10 batu-batu berikutnya. Baiklah, Ye Xiwen setuju. Meskipun kualitas inti setan juga memiliki celah. Jika Anda menjualnya secara pribadi, mungkin ada lebih dari 1 potong. Tetapi jauh dari nyaman untuk bertukar langsung dengan aula yang berjasa. Lebih banyak, setelah mengambil Lingxi, Ye Xiwen berbalik dan pergi. Dengan 40 potongan Lingxi dan di Guo, adalah mungkin untuk secara langsung mendorong Renlei 9 tangan ke tingkat ke-9. Pada saat itu, seni bela diri ini akan selesai. Itu, Ye Xiwen meninggalkan aula berjasa dan kembali ke halaman kecilnya. Waktunya semakin mendesak. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Ma Ying tidak akan mau menyerah. Mungkin dia tidak akan bisa menunggu Zongna untuk membandingkan. Ye Xiwen duduk di tempat tidur, mengeluarkan buah kering, menelannya. Dan setelah buah itu ditelan, jantung dengan cepat berubah menjadi panas dan mengalir ke tubuh Ye Xiwen. Aliran panas naik dari dantian, dan seluruh tubuh berlari liar, dan wajah Ye Xiwen mulai memerah. Seiring dengan operasi gila tubuh menyebalkan Ye Xiwen, ranah solid aslinya mulai tampak longgar. Ye Xiwen tidak berusaha untuk memobilisasi tubuh yang menyebalkan, memurnikan dan merevitalisasi energi-energi ini. Setiap pemurnian dan kimiawi, tubuh menyebalkan Ye Xiwen tumbuh lebih kuat, dan lebih banyak energi mulai dihancurkan di bawah bimbingan Ye Xiwen. Sejumlah energi merobek dan mengatur ulang sel-sel seluruh tubuh Ye Xiwen. Bergabung kembali dan menangis. Yang Ye Xiwen mengungkapkan perasaan sakit dan kenikmatan. Ketika banyak sel yang terkoyak, mereka hanya merasa bahwa dunia sedang runtuh. Tubuh Ye Xiwen berderit seolah itu adalah ledakan petasan, yang merupakan transformasi tubuh Ye Xiwen. Ye Xiwen segera keluar dari tempat tidur dan memasuki halaman kecil. Dia berteriak dan mulai memainkan rutinitas tangan yang tergesa-gesa. Sosok dalam benaknya dengan cepat mempraktekkan esensi dari tangan yang hancur. Dan 40 potongan dari 2 inti setan dipertukarkan. Aura di Lingxi bergegas keluar dan menuangkan ke tubuh Ye Xiwen. Bergemuruh. Halaman kecil Ye Xiwen penuh dengan guntur dan suara gemuruh. Tubuh Ye Xiwen juga mendesis. Dan kekuatan tubuh Ye Xiwen juga meningkat dengan cepat. 2 harimau, 2,5 harimau, 3 harimau, 4 harimau, 5 harimau. Boom! Ranah 4 puncak Ye Xiwen setelah hari itu dipecahkan oleh semburan energi. 5 hari lusa. Namun, perbaikan semacam ini belum berakhir. Sebaliknya, itu masih meningkat dengan cepat. Kekuatan menyebalkan Ye Qiwen, yang baru saja mencapai hari ke-5 hari itu, masih meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan sampai pertengahan hari ke-5 lusa, besok. Perasaan terobosan cepat ini membuat Ye Xiwen kecanduan. Pada saat dampak besar yang terlambat pada lusa, saya tiba-tiba merasa bahwa aliran energi yang tak berujung telah menghilang. 5 harimau. Suara berdengung besar.
Kekuatan Ye Xiwen yang tak terhitung banyaknya telah dipelintir menjadi kekuatan dan 3 asli dalam tubuh Ye Xiwen jauh, yang menunjukkan bahwa Ye Xiwen telah menyatukan kekuatan harimau dan mencapai kekuatan 5 harimau. Ini sebanding dengan 6 tuan lusa. Booming, badai petir keras. Ye Xiwen memukul sisi lain lagi. Setelah memainkan cincin ketujuh. Ledakan. Roh kosong. Hanya sosok di ruang khusus di pikiran yang terus-menerus esensi tangan guntur dilakukan. Hei, badai petir dari suara kedelapan akhirnya muncul entah dari mana. Yang juga menandakan bahwa Ye Xiwen akhirnya mendorong esensi tangan guntur ke mayoritas. Kekuatan tangan yang menggemuruh yang mengenai cincin kedelapan langsung meningkatkan grade, dan itu dapat dibandingkan dengan beberapa latihan menengah.